hanya yang sehat yang keluar dari rumah. Yang tidak sehat tetap di rumah. Yang kedua, gunakan masker. Masker ini selalu dipakai dalam kegiatan apapun. Yang ketiga, selalu jaga jarak. Dalam kegiatan apapun, dalam interaksi apapun, jaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat adalah mendatangi tempat manapun harus melihat bila sudah lebih dari separuh kapasitas, maka jangan masuk. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk, Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Hari ini merupakan hari pertama penerapan PSBB masa transisi di DKI Jakarta. Hari ini juga menandai ibadah sholat Jumat pertama setelah lebih dari 2 bulan lamanya masjid tutup terkait penerapan PSBB di DKI Jakarta. Seperti apa evaluasi hari pertama ini? Kita akan mendiskusikannya dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta nantinya. Namun sebelum itu pemirsa, kepadatan di sejumlah ruas jalan ibu kota mewarnai penerapan hari pertama pembatasan sosial berskala besar PSBB masa transisi hari pertama. Hari ini masjid di DKI Jakarta juga mulai membuka pelaksanaan salat Jumat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menekankan disiplin menjadi kunci dalam keberhasilan melewati PSBB masa transisi. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi mulai berlaku di DKI Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun telah menetapkan sejumlah aturan dan larangan selama penerapan PSBB masa transisi. Pemprov DKI merinci protokol dalam berkegiatan selama PSBB masa transisi, mulai dari kegiatan perkantoran, transportasi, pendidikan, hingga olahraga. Dalam masa transisi ini, semua kegiatan akan dibuka secara bertahap dengan menerapkan sejumlah aturan dan protokol kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, masa transisi fase 1 yang akan berakhir pada Juni 2020 akan dilakukan evaluasi. Indikator yang telah ditentukan dalam fase 1 akan menjadi pertimbangan untuk menentukan langkah berikutnya. Di dalam masa transisi ini, saya ingin sampaikan kepada semua disiplin di dalam menjalankan protokol kesehatan. Pastikan bahwa tempat Anda berkegiatan mengikuti itu. Bila kita tidak disiplin, potensi penularan terjadi. Bila angka kasus meningkat, bila pasien meningkat, bila sampai kematian meningkat, apalagi bila mengkhawatirkan, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas, tidak segan-segan untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan proses transisi, dan kembali kepada semua berada di rumah. Kita tidak ingin itu terjadi, karena itu mari kita semua disiplin. Pada PSBB masa transisi hari pertama, kemacetan kembali terjadi di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Kemacetan terjadi di antaranya di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, Jalan Protokol Gatot Subroto, dan Jalan Sudirman. Dalam aturan kendaraan pribadi pada PSBB masa transisi, untuk kendaraan motor tidak diperbolehkan berboncengan jika bukan satu keluarga. Sementara untuk mobil pribadi, boleh diisi 100% kapasitas jika penumpang dalam mobil masih satu keluarga. Hari pertama penerapan PSBB masa transisi DKI Jakarta juga bertepatan dengan pelaksanaan sholat Jumat. Pemprov DKI Jakarta kembali membuka kegiatan ibadah berjemaah di rumah ibadah mulai 5 Juni 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Warga Jakarta tampak antusias dapat kembali melaksanakan sholat Jumat berjemaah di masjid. Hal ini dilihat dari ramainya jemaah sholat Jumat di sejumlah masjid di Jakarta. Presiden Joko Widodo juga turut menunaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Baitur Rahim Kompleks Istana Kepresidenan. Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta Selatan, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Fathahillah Kompleks Balai Kota. Tim Liputan Metro TV.
Sementara di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, jumlah jemaah yang mengikuti salat Jumat cukup banyak, terutama jemaah yang mengisi bagian dalam masjid. Salat Jumat yang berlangsung di Masjid Al-Azhar berjalan lancar, jemaah tidak hanya mengisi area dalam masjid, namun juga area pelataran hingga aula masjid. Pihak pengurus Masjid Al-Azhar sudah menerapkan sejumlah protokol kesehatan untuk menjamin kelancaran salat Jumat. Di antaranya menyediakan sabun dan membuat tanda jarak antar jemaah. Namun kita lihat sendiri, jeda atau jarak antar jemaah di sini pun kurang nampaknya dari 1 meter yang diminta atau yang diinstruksikan oleh pemerintah provinsi. Jarak minimum semeter, tertib untuk pakai masker, tertib untuk masuk keluar. Setelah pengalaman dari sholat Jumat pertama ini, bagaimana Pak menurut Pak Jekam? Apakah sudah tertib masyarakat? Ada catatan nggak mungkin Pak dari Udah tertib. Tidak ada yang tadi rapat-rapat kan. Masker semua. Tinggal masker semua, enggak ada. Karena kalau tidak masker itu pengurus masjid di luar disiapkan. Nggak boleh masuk. Kita akan berbincang bersama sekaligus mengevaluasi hari pertama penerapan PSBB masa transisi bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Bang Riza, selamat malam. Selamat malam, Mas Rodi. Assalamualaikum. Bang Riza, dari pantauan Anda, tadi pun Anda sholat Jumat bersama dengan Pak Gubernur begitu. Bagaimana evaluasi hari pertama PSBB, utamanya terkait dengan ibadah sholat Jumat pertama setelah berbulan-bulan umat Muslim di DKI Jakarta tidak bisa ke masjid? Ya tadi sebelum sholat, memang pagi saya dari rumah sempat mampir juga ke salah satu masjid di Cutmutia. Alhamdulillah di situ saya lihat langsung persiapan tanda jarak bahkan lebih dari 1 meter, kemudian dibagi bersilang begitu, kemudian disiapkan termogan, disiapkan cuci sabun tangan, disinfektan juga disiapkan, saya cek juga toilet, bahkan persiapan sampai ke ruang depan, maksudnya ruang di luar juga siap. Prinsipnya tadi dari masjid yang saya tinjau, alhamdulillah persiapan baik. Kemudian kedua tadi saya mendampingi Pak Gubernur juga bersama sholat Jumat di Masjid Fathahillah di Balai Kota, juga semuanya berjalan sesuai dengan kami syaratkan. Tentu kami berharap di semua masjid di Jakarta bisa patuh taat disiplin, memenuhi syarat yang kita instruksikan, yang kita mintakan. Karena kami memang khawatir di masjid, tempat ibadah, tempat yang suci yang baik, tentu semua ingin sekali sholat Jumat, ingin sholat fardu, tapi kami khawatir ini justru nanti dapat menimbulkan penyebaran virus itu sendiri. Baik. Untuk itu syarat utamanya harus segera dipenuhi dan terus dipenuhi. Baik, kalau misalnya kita melihat beberapa masjid di DKI Jakarta masih tidak menerapkan physical distancing, bisa dikarenakan jumlah jemaah yang begitu banyak. Walaupun pihak masjid sudah menerapkan protokol kesehatan, namun nampaknya belum ada ketegasan ataupun pengaturan yang efektif sehingga jarak minimal 1 meter dengan silang antara bagian syaf depan dan syaf belakang ini bisa berjalan sebagaimana mestinya di semua masjid. Ada masih sebagian masjid yang tidak bisa menerapkan hal itu. Apa kemudian yang akan dilakukan, Bang Riza? Jadi Mas Rory, kami menyadari bahwa kami Pemprov tidak bisa terlalu jauh mengintervensi wilayah rumah ibadah. Atas dasar itu sebetulnya sebelumnya, sebelum kemarin bahkan sebelum diumumkan kami sudah berkoordinasi menghubungi Majelis Ulama DKI Jakarta, menghubungi Dewan Masjid Indonesia di wilayah DKI Jakarta dan ormas-ormas Islam untuk dapat membantu mensosialisasikan dan seluruh jajaran pengurus masjid melalui wali kota, camat dan kelurahan untuk terus mensosialisasikan, memeriksa dan memastikan agar seluruh masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat agar patuh taat pada ketentuan yang sudah kami sampaikan. Ya. Selebihnya memang sepenuhnya berpulang kepada pengurus masjid, ya, pimpinan masjid dan juga warga di sekitar masjid. Ya. Namun sejauh yang kami pantau cukup baik, bahkan kami berterima kasih pada Majelis Ulama Indonesia yang memperkenankan sholat Jumat dibagi dalam 2 shift. Ya. Nah, kalau dibagi 2 shift juga itu memberi ruang yang lebih luas dalam 2 gelombang sehingga semua bisa sholat dalam jarak yang sesuai yang kita harapkan, memenuhi protokol COVID yang telah kami sampaikan. Baik.
MUI pun juga sudah memberikan pilihan sebenarnya apakah bisa 2 shift ataukah misalnya di tempat lain yang berbeda, misalnya aula atau gedung atau tempat yang lain yang lapang begitu, atau bisa juga jemaah melakukan sholat zuhur di rumah, Bang Riza. Ya, betul. Apa yang kemudian Anda akan lakukan? Koordinasi seperti apa yang dilakukan dengan pengurus-pengurus masjid di Jakarta agar kita kompak sehingga kekhawatiran bahwa masjid bisa menjadi tempat penularan baru tidak terjadi. Apalagi ini merupakan hari pertama dan kita pun tentunya ingin nanti hari-hari berikutnya utamanya Jumat depan kita semua lebih disiplin. Ya tentu atas penyelenggaraan Jumat hari ini kami terus melakukan evaluasi, kami minta seluruh jajaran di Pemprov sampai ke tingkat kelurahan untuk melakukan pencermatan, pemantauan dan pemeriksaan untuk segera berkoordinasi dengan pengurus masjid untuk mengevaluasi Jumat hari ini ya, supaya Jumat ke depan bisa lebih baik lagi, jaraknya memang ada yang kurang dari 1 meter, kami minta nanti untuk perbaiki. Ada juga penandanya yang kurang jelas juga kami minta perbaiki. Juga kedisiplinan daripada warga. Semuanya kita akan terima masukan dari berbagai pihak dan akan menjadi pijakan landasan kami untuk mengambil kebijakan dan polisi. Memang ini semua sekali lagi mohon kesadaran dari seluruh warga. Kami menyadari seluruh jamaah ingin sekali sholat Jumat setelah hampir 2 bulan tidak sholat Jumat, ada kerinduan yang luar biasa, terlebih bulan Ramadan kemarin 1 bulan tidak sholat di masjid. Jadi mudah-mudahan atas peristiwa atau kejadian hari ini mungkin masih ada kurang sedikit di sana-sini, kita akan perbaiki dan insya Allah pada Jumat mendatang kita akan usahakan sebaik mungkin. Namun yang kita lihat bersama ini Bang Riza, ini adalah pemandangan di Masjid Sunda Kelapa yang kita cukup senang melihatnya dikarenakan benar-benar ada jarak dan bahkan melakukan di luar, dan kita tahu cuaca juga panas, namun ini tidak mengurangi antusiasme dari jemaah sholat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Dan kita pun juga tahu bahwa sholat Jumat disarankan, MUI mengatakan bahwa dipersingkat saja untuk mencegah orang berkumpul dalam waktu yang terlalu lama. Artinya ada masjid yang sebagian besar sudah menerapkan protokol dengan ketat, ada yang masih perlu perbaikan di sana. Kalau misalnya kemudian kita melihat protokol kesehatan yang lain, hand sanitizer, tempat cuci tangan, sebagian besar masih juga sudah menyediakan. Tapi dengan masker, kadang-kadang ada orang yang kemudian masih nekat saja dengan tidak menggunakan masker, Bang Riza. Apa antisipasinya? Jadi Mas Rory, ketika PSBB ketiga, kami menyadari PSBB ketiga cukup krusial, sebagaimana kami sampaikan. Kami mengeluarkan Pak Gubernur Pak Anies mengeluarkan Pergub 41 tentang sanksi administrasi, sanksi denda, sanksi sosial dan sanksi pidana, dan juga Pergub 47 tentang surat izin keluar masuk. Nah, kalau di masa PSBB ketiga yang tidak menggunakan masker belum kami kenakan sanksi denda, baru kami kenakan sanksi sosial berupa membersihkan fasilitas umum. Pak Gubernur kemarin menyampaikan dengan lugas dan tegas bahwa ke depan dalam masa transisi ini apabila masih ada warga yang tidak menggunakan masker keluar dari rumah, kami segan-segan agar menegakkan ketentuan dan aturan, kami akan beri sanksi denda yang 100.000 sampai 200.000. Begitu juga restoran, mal, rumah sakit, hotel akan kami beri denda sesuai dengan ketentuan yang telah kami gariskan. Bahkan kami tidak segan-segan menutup restoran, menutup hotel, bahkan mencabut hotel dan restoran. Perlu dicermati bagi semua pihak pada kesempatan hari ini, tidak hanya warga yang tidak menggunakan masker, tapi juga kendaraan yang melanggar, hotel yang melanggar, restoran, kafe, kantor, dan semuanya kami tidak segan-segan memberikan teguran tertulis, administrasi, teguran denda, bahkan teguran yang lebih berat yaitu pencabutan izin. Baik, dan kita pun tahu fungsi masker tidak hanya untuk melindungi kita, tapi lebih-lebih adalah melindungi orang lain di sekitar kita, karena kita tidak pernah tahu apakah kita positif atau tidak sebelum melakukan PCR atau swab test begitu. Bang Riza, nanti di segmen kedua saya akan mengajak Anda juga untuk bergabung, berbincang bersama kita, Bang. Ada VP Korkom PT Kereta Komuter Indonesia, Ana Purba. Kita akan membahas terkait dengan transportasi menuju Jakarta pagi hari ini. KRL menuju dari Bogor ke Jakarta pagi hari ini kembali padat. Nah, bagaimana antisipasi serta evaluasi Pemprov agar transportasi pun tidak menjadi klaster
penyebaran COVID-19 baru. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, hari pertama PSBB masa transisi di Jakarta, suasana di stasiun Manggarai cukup ramai oleh penumpang. Hasil pantauannya akan disampaikan oleh rekan Jane William dari stasiun Manggarai, Jakarta. Jane, bisa digambarkan seberapa banyak penumpang di sana dan apakah protokol kesehatan diterapkan ketika orang mengantri masuk ataupun berada di dalam kereta? Selamat malam Rory, pemantauan kami untuk malam hari ini penumpang yang ada di stasiun Manggarai tidak sepadat pada pagi atau siang hari tadi. Memang ada beberapa penumpang yang masih menunggu kedatangan dari kereta mereka yang akan mengantarkan mereka ke tujuannya masing-masing. Namun sudah tidak seramai di siang atau pagi hari tadi. Pemantauan kami untuk dari penumpang juga sudah menerapkan physical distancing dan juga sudah mematuhi peraturan yang ditetapkan pada masa pemberlakuan masa PSBB, yaitu sudah menggunakan masker dan sudah mematuhi marka-marka yang tersedia di stasiun Manggarai ini, yaitu pembatasan untuk jarak kursi tunggu untuk penumpang. Ini ada diberi tanda yang bagiannya tidak boleh duduk agar ada jarak antara satu penumpang dengan penumpang lainnya. Itu sudah dipatuhi. Kemudian kami memantau di dalam kereta juga penumpang ini sudah mematuhi protokol yang diberlakukan, yaitu pada saat duduk sudah ada jarak dan kemudian pada saat berdiri juga ada jarak yang mereka terapkan begitu. Begitu juga dengan pada saat ingin memasuki kereta, itu juga tidak berdesak-desakan, jadi bisa mengantri begitu. Jadi tidak jaraknya tidak terlalu dekat antara satu dengan yang lain. Data yang kami dapatkan dari pihak stasiun Manggarai bahwa untuk jumlah penumpang KRL di stasiun Manggarai ini selama bulan Juni memang mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan situasi normal, jumlah penumpang KRL di stasiun Manggarai ini hanya sekitar 17% dari jumlah penumpang pada masa normal atau masa biasanya. Jika dibandingkan pada saat masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan pada saat masa PSBB transisi pada saat ini, untuk lonjakan penumpang belum terjadi. Jadi antara penumpang pada saat masa PSBB dan pada saat PSBB masa transisi itu tidak ada kenaikan yang signifikan tadi dikatakan dari pihak stasiun Manggarai. Dikatakan juga untuk jam operasional KRL ini akan ada penambahan dari pada saat masa PSBB itu jam operasionalnya dari pukul 4 hingga pukul 18. Ini diperpanjang dari pukul 4 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk penumpang tidak perlu menumpuk di jam-jam tertentu untuk bisa naik KRL karena jam operasional KRL juga sudah diperpanjang, jadi lebih fleksibel begitu waktunya dan juga masih bisa menjaga social distancing atau physical distancing pada saat menunggu kedatangan KRL menuju ke tempat tujuannya mereka masing-masing. Demikian, Rory, kembali ke Anda di studio. Jane William, terima kasih laporannya dari stasiun Manggarai. Ini artinya untuk batas dari pulang para karyawan atau penumpang akan diperpanjang sehingga mereka memiliki keleluasaan untuk naik dengan volume kereta yang lebih longgar. Namun ini tidak terjadi pagi tadi di mana kereta KRL jurusan Bogor ke Jakarta masih terlihat padat. Nah, kita akan membahasnya dengan Ana Purba, VP Korkom PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI. Bu Ana, selamat malam, Bu. Selamat malam. Bu Ana, sudah ada juga Bang Riza, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Saya ingin menanyakan kalau misalnya per malam ini jauh lebih tertib, physical distancing bisa dilakukan. Tapi tadi pagi, khususnya dari Bogor ke Jakarta, ini kita seperti teringat ketika PSBB awal-awal dilakukan. Busway ramai, MRT antri panjang, KRL pun juga demikian. Apa yang terjadi tadi pagi, Bu? Ya, kita melihat tadi memang ada laporan bahwa ada satu KRL ya yang dari Bogor menuju ke Jakarta, ada yang agak padat sebenarnya, tidak dengan jumlah yang seperti hari biasa normal sebelum pandemi ini. Ini kita lihat sebenarnya sosialisasi mengenai perpanjangan operasional KRL sudah kami lakukan kemarin ya. Jadi kita sudah memperpanjang jadwal mulai dari pukul 4 pagi sampai pukul 8 malam.
ini terus kami lakukan. Bahkan sebenarnya KCI itu sudah menempatkan KRL kosong seperti di Bojonggede, Cilebut, kemudian Citayam, yang biasanya diberangkatkan dari Bogor, ini kita berangkatkan dari stasiun-stasiun tersebut untuk antisipasi kepadatan. Kami sudah melakukan pembatasan masuk ke gate in, itu setelah mereka tes, kemudian masuk ke peron, dan kita juga berusaha membatasi masuk ke KRL. Nah, kalau sudah di stasiun ini sudah sangat tertib, dan masuk ke dalam KRL yang duduk juga sudah sangat mematuhi marka-marka yang ada. Memang PR adalah masih banyak penumpang kami yang belum memenuhi marka di atas KRL. Sebenarnya marka ini kami buat sudah sesuai dengan peraturan yang dianjurkan, yaitu 60 sampai 65 penumpang. Seharusnya penumpang bisa menempati marka-marka tersebut sehingga physical distancing itu bisa tetap kita jaga. Jadi ini yang kami terus sosialisasikan bahwa ya. Sistemnya sendiri seperti apa? Kalau kita berharap orang untuk kemudian tertib dengan kesadaran diri sendiri di saat mereka pun rushing untuk mencapai ke tempat kerja, nampaknya ini kayak berharap petir di siang bolong begitu. Sistem in place-nya seperti apa untuk memastikan orang juga tidak melanggar marka-marka tersebut? Iya. Ini yang tadi kami informasikan bahwa sebenarnya kami sudah batasin masuk ke stasiun dan ke peron, dan kami begitu di peron kita bariskan, begitu masuk kereta kita selalu menginformasikan ketika sudah penuh jangan lagi masuk karena akan ada lagi kereta yang masuk. Untuk informasi bersama bahwa sebenarnya di pagi hari kami sudah memaksimumkan headway dari Bogor ke Jakarta yaitu 5 menit, bahkan ada yang 4 menit. Itu sudah headway yang paling bisa kita buat sehingga sebenarnya KRL yang di belakangnya itu masih bisa digunakan supaya physical distancing itu tetap bisa dijalankan. Jadi kalau dalam kondisi padat sebenarnya marka kami buat itu agar kontak fisik antara petugas dengan pengguna jasa itu tidak ada. Jadi ini yang kami lakukan setiap saat, namun kita melihat peningkatan volume penumpang satu minggu ini yang biasanya di bawah 200.000, ini sudah di atas 200.000. Sebenarnya kami ingin sekali mengusulkan bahwa di dalam masa transisi ini mungkin bisa dibuatkan regulasi untuk perusahaan agar tidak masuk dalam waktu yang berbarengan seperti jam 8 sampai jam 9. Ini bisa dilakukan shifting atau yang lain supaya ini bisa terurai. Oke, ini aturan dari gubernur pun sudah disampaikan bahwa sebaiknya perusahaan membagi dalam 2 shift dan juga maksimal kapasitasnya adalah 50%. Namun saya akan tanyakan kepada Bang Riza. Bang Riza, setelah jeda ini Bang, bahwa tadi pagi jurusan Bogor ke Jakarta padat. Nah, apalagi besok Senin ketika kantor dan juga industri sudah mulai dibuka walaupun kapasitasnya 50%. Bagaimana agar kejadian seperti yang lalu-lalu di saat awal-awal PSBB, antrian desak-desakan dengan resiko pandemi COVID-19 tidak kembali terjadi. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Ini baru hari Jumat di mana PSBB masa transisi DKI Jakarta hari pertama dimulai, namun aktivitas perkantoran secara penuh belum dilakukan, baru besok Senin tanggal 8 Juni itu pun 50% kapasitasnya dan gubernur mengharapkan ada 2 shift masuk jam 7 pagi ataupun jam 9 pagi. Sekarang saya akan ke Bang Riza. Bang Riza, kita tahu transportasi KRL adalah hilirnya. Hulunya tentu saja adalah perusahaan-perusahaan, kantor, industri yang ada di DKI Jakarta. Bagaimana memastikan agar mereka patuh, ya maksimal 50% yang bekerja, ada 2 shift di sana sehingga transportasi tidak kedodoran? Ya betul Mas Rory ya, jadi memang ada kekhawatiran kami ketika kami memasuki masa transisi, di antaranya pasar, kereta, bus, masjid, paling nggak 4 item itu yang paling rawan ya, di samping tentu juga perkantoran. Sesungguhnya perkantoran jauh lebih mudah diatur daripada pasar, terminal, dan stasiun, juga kereta. Namun demikian kami tetap meminta syarat supaya perkantoran, pada pemilik kantor, pimpinan kantor, untuk mengatur tidak lebih dari 50%. Bahkan berkali-kali kami menyampaikan kalau pekerjaannya masih bisa dikerjakan di rumah, lebih baik di rumah. Jadi pada kesempatan ini Mas Rory sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh warga, pada masa transisi ini bukan kita euforia atau bersenang-senang, justru kita harus lebih hati-hati dari PSBB 1, 2, dan 3. Kenapa demikian Mas Rory? Karena di PSBB keempat ini ada euforia, ada orang ingin keluar berinteraksi,
potensi penyebaran lebih tinggi daripada PSBB 1, 2, 3. Itu artinya warga sesungguhnya jauh lebih baik berada di rumah. Pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Belajar memang kami minta di rumah. Beribadah sekalipun bisa di rumah. Ya, Mas Rodi. Ketika PSBB awal-awal kemarin diberlakukan di Jakarta, Pemprov cukup agresif dalam melakukan razia ataupun mengkontrol toko-toko, kantor-kantor yang masih nekat saja buka walaupun dengan fakta bahwa mereka bukan termasuk 11 bidang yang dikecualikan. Apakah nanti juga akan kita melihat hal tersebut di mana Pemprov akan agresif memastikan kantor-kantor tidak melanggar PSBB masa transisi? Pasti, Mas Rodi. Jadi di masa transisi justru kami akan meningkatkan apa itu syaratnya kami tingkatkan ya, tadi 50%, disinfektan, kemudian cuci tangan, sabun, masker. Yang kedua petugas kami perbanyak ya di semua lini. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah penegakan sanksi dan hukum itu sendiri. Sebagaimana tadi sampaikan bahwa kami akan mensyaratkan kalau kantor-kantor yang melanggar, yang tidak disiplin, tidak hanya kami kasih teguran administratif, tapi kami akan segel atau kami tutup, bahkan dimungkinkan akan kami cabut izinnya, apakah pabrik, perkantoran, mal, restoran, semuanya. Jadi kami pastikan, mohon pada kesempatan ini semua pemilik toko, mal, pemilik perkantoran, pabrik, dan semuanya yang diberi kesempatan beraktivitas untuk patuh, taat, dan disiplin. Kami tidak segan-segan untuk menindak karena ini sangat berbahaya bagi warga kita lainnya. Baik, saya akan ke Bu Ana. Bu Ana, apa kemudian langkah dari PT KCI, Bu? Ini baru hari Jumat, Senin besok kantor akan mulai, industri akan mulai. Apakah mungkin menambah intensitas kereta di jam-jam sibuk, pagi hari khususnya? Iya, jadi begitu Pemda kemarin mengumumkan bahwa dilakukannya seperti adaptasi ya kepada new normal, kita juga sudah melakukan penambahan perjalanan 898 perjalanan, di mana 600 lebih itu ada di peak hours, 300 ada di pagi hari, kemudian 300 ada di sore hari. Kami berharap kerjasama yang sangat baik kepada pengguna jasa komuter lain, jangan memaksakan diri karena kita akan memberikan KRL. Bahkan di luar jadwal ini kami siap menjalankan kereta luar biasa agar semua penumpang kami bisa terangkut. Nah, di sini kami bisa melihat bahwa mungkin banyak orang bertanya bagaimana petugas melakukan pembatasan ini. Di stasiun bisa kita batasin. Peron itu, peron KRL sebelum naik itu kan terbatas. Pintu KRL itu ada yang 4, ada yang 6. Ada yang 12 kereta. Kalau petugas harus standby di satu pintu satu petugas, itu ada 80 orang yang harus standby. Jadi penumpangnya kemana lagi? That's why kita buat marka di peron ataupun di KRL agar kita bisa bersama-sama mematuhi hal tersebut sehingga physical distancing ini bisa tetap kita jalankan. Sudah banyak KRL yang kita jalankan. Artinya selain kesadaran masyarakat untuk berdisiplin, kesabaran mereka bahwa kereta pun akan ada nanti beberapa menit kemudian untuk mengangkut mereka ke Jakarta, ini juga dijamin oleh KCI. Betul sekali. Bahkan kereta luar biasa siap kami jalankan ketika ada kepadatan-kepadatan di luar jadwal tertulis. Baik, kesabaran dan juga kesadaran pengguna KRL diperlukan di sini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Ana Purba, VP Korkom PT Kereta Komuter Indonesia. Terima kasih atas waktu Anda di Prime Talk malam hari ini. Kita akan berlanjut pemirsa usaha jeda berikut ini dengan kami akan menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Barat. Bagaimana kemudian PSBB penerapannya di Bodetabek yang akan mengikuti DKI Jakarta dan juga bagaimana di Bandung Raya. Selain itu, Kota Bekasi kabarnya akan mengizinkan seperti klub malam, biliar, sauna, spa untuk kembali beroperasi namun dengan syarat protokol yang ketat. Tidakkah itu prematur dilakukan sekarang? Kita akan membahasnya sesaat lagi.